Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang bertanya-tanya tentang inti perayaan hari ini, yaitu apa artinya satu Allah tiga pribadi. Tak sedikit saudara-saudari dari agama lain pun sering memakai pertanyaan ini untuk menjebak atau bahkan menyerang iman kekristenan, secara khusus Katolik. Terkadang sejumlah umat Katolik masuk di dalam perangkap tersebut dan berusaha menjelaskan realitas Allah Tritunggal dengan sempurna. Sesungguhnya usaha tersebut ialah sia-sia, sebab realitas Allah Tritunggal yang adalah misteri ilahi tidak bisa dijawab oleh intelektual manusia dengan tuntas. Ingatlah bahwa Allah adalah pencipta seluruh realitas kehidupan, mulai dari alam semesta yang terdiri dari galaksi-galaksi, planet-planet, makhluk hidup, manusia, dan seterusnya sampai pada partikel terkecil di dalam kehidupan ini. Sepintar-pintarnya manusia sendiri tidak bisa memahami salah satu realitas dari ciptaan Tuhan dengan tuntas, apalagi manusia mau memahami realitas Allah dengan batok kepalanya yang begitu kecil. Selain itu, manusia sendiri tidak bisa memahami dirinya dengan tuntas, apalagi mau memahami realitas atau kepribadian Allah itu sendiri. Karena itu, realitas Allah Tritunggal hanya bisa diselami dengan iman. Dalam kacamata iman, kita bisa memahami karya Allah Tritunggal dalam terang ketiga bacaan hari ini. Di dalam bacaan pertama, kitab Amsal yang merupakan salah satu kitab perjanjian lama telah menegaskan bahwa sebelum bumi ada, kebijaksanaan sudah ada. Dalam iman kita, kebijaksanaan itu identik dengan Roh Kudus. Dalam arti tertentu, Roh Kudus atau Roh Allah itu telah ada sebelum dunia dijadikan. Kitab Kejadian menulis, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian pasal 1 ayat 2. Hal ini mau menunjukkan bahwa Tritunggal telah ada sebelum dunia diciptakan dan akan tetap ada. Bait pengantar Injil hari ini mengatakan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan akan tetap ada. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa hidup kita ini senantiasa berada di bawah perlindungan Allah Tritunggal. Sebab kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Kristus dalam kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Secara tidak langsung, Santo Paulus mau mengatakan bahwa Allah Tritunggal bukanlah sekedar dogma, tetapi Allah Tritunggal adalah suatu pengalaman iman yang benar-benar hidup. Secara lebih jelas di dalam bacaan Injil, Yesus juga menjelaskan tentang kinerja Allah Tritunggal di dalam hidup kita. Yesus mengatakan, segala sesuatu yang Allah Bapa punya adalah kepunyaanku. Ia yang dalam hal ini Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku.
Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, saya suka merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, pada dasarnya Allah Tritunggal bukanlah sekedar dogma yang diciptakan oleh gereja. Tetapi justru dogma Allah Tritunggal lahir dari permenungan iman gereja terhadap peristiwa-peristiwa biblis konkret dan nyata yang terjadi di dalam kitab suci. Permenungan iman itu tentunya dituntun oleh karya Roh untuk menemukan kebenaran iman tentang Allah Tritunggal. Yesus mengatakan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Oleh karena itu, kita diajak untuk memahami Allah Tritunggal bukan dengan intelektual kita, tetapi dengan iman yang dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Jika kita terlepas dari iman dan Roh Kudus, maka kita pasti akan jatuh di dalam kesesatan. Kedua, Allah Tritunggal itu haruslah dihidupi, bukan sekedar dimengerti. Allah Tritunggal memperlihatkan sejatinya persatuan dan kesatuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi ketiganya berada di dalam satu kesatuan yang sejati. Kesatuan mereka diikat oleh cinta yang agung, suci, dan mulia. Di dalam keluarga, hendaklah kita juga berada di dalam satu kesatuan cinta yang sama seperti Allah Tritunggal. Dengan kesatuan cinta itulah, maka semua anggota keluarga bisa bersatu di dalam tindakan, perbuatan, cara hidup, bahkan bersatu dalam cara mencintai. Ketiga, Allah mencintai persatuan dan kesatuan. Sebagaimana juga di dalam negara kita, melalui Pancasila khususnya sila ketiga, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, sebagai manusia ciptaannya, hendaknya kita juga menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Bukan hanya di mulut saja, tetapi dihidupi dalam pergaulan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.